Bapak Ibu, saudara sekalian, Bapak Ibu bisa menempati tempat yang nyaman untuk bisa mendengar firman Tuhan yang hanya sekitar 45 menit ini dan mendapatkan sesuatu yang tertuang dari hati Tuhan. Meneruskan apa yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kita masih dalam tema besar ucapan bahagia dan kita membahas tema berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin, petokos. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, tidak banyak orang yang benar-benar memiliki kesadaran ini. Kesadaran yang benar, kesadaran yang patut. Banyak orang sadar bahwa dirinya memang orang berdosa. Banyak orang sadar bahwa dirinya orang yang masih duniawi. Banyak orang sadar bahwa dirinya orang yang hidup di dalam kesalahan. Tetapi tidak sungguh-sungguh melihat bahwa ia belum menjadi seperti yang Allah kehendaki. Banyak orang Kristen hanya sampai pada kesadaran dirinya orang berdosa, tetapi tidak menghubungkan, tidak mengkaitkan dengan kenyataan bahwa Allah menetapkan target, menetapkan tujuan, menetapkan goal untuk setiap individu menjadi seperti yang Allah inginkan. Memang tipis sekali bedanya orang yang menyadari dirinya orang berdosa dan juga menyadari bahwa dia belum menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah, dengan orang yang menyadari dirinya orang berdosa tetapi tidak menyadari bahwa dia belum menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Yang kedua ini, saudaraku, orang yang menyadari dirinya orang berdosa, duniawi, jahat, masih banyak kesalahan, tetapi tidak menyadari kenyataan bahwa ia belum menjadi seperti yang Allah kehendaki. Dua-duanya bisa minta ampun kepada Tuhan atau mengaku berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Allah kehendaki, ada usaha untuk merubah diri, tidak melakukan hal yang sama, dengan perjuangan untuk bukan saja tidak berbuat dosa lagi, tetapi membunuh, mematikan potensi dosa di dalam dirinya. Tetapi orang yang menyadari dirinya orang berdosa, tapi tidak menyadari bahwa ada target yang harus dia capai. Ia tidak menyadari dia belum seperti yang Allah kehendaki. Ia tidak menghubungkan, ia tidak mengkaitkan keberadaannya yang berdosa ini dengan target yang harusnya dia capai, menjadi manusia sesuai rancangan dan kehendak Allah. Maka ia cukup mengaku dosa dan minta ampun, dan setelah itu dia merasa dia sudah terbebas dari dosa. Dan jika dia berbuat dosa, jika ia berbuat salah lagi, ia merasa memiliki jaminan pengampunan oleh darah Yesus yang setiap saat bisa menghapus dosanya. Dia mengaku dosa lagi, dia minta ampun lagi, dan seterusnya. Apa yang terjadi, saudara? Orang yang hanya menyadari keberadaannya yang berdosa, maka dia akan menyadari dosa-dosanya secara umum. Dia tidak akan mampu bertumbuh terus untuk mendeteksi setiap kemelesetan di dalam dirinya. Berbeda dengan orang yang menyadari bahwa dia belum menjadi seperti yang Allah kehendaki. Dia mengakui dosa kesalahannya. Dia punya komitmen untuk mengubah diri. Bukan hanya tidak melakukan dosa yang sama, tetapi membunuh, mematikan potensi dosa yang ada di dalam dirinya.
Sehingga yang dia ratapi bukan hanya kesalahan yang dia lakukan, tetapi yang dia ratapi juga keadaannya. Keadaannya yang berpotensi berbuat dosa itu. Keadaan yang berpotensi masih bersalah. Sebab potensi dosa di dalam diri seseorang itu hanya orang itu yang tahu. Kalau seseorang misalnya, kasarnya saja dulu, contoh ekstrimnya mencuri, korupsi. Orang Kristen yang baik mengaku dosa mencurinya lalu minta ampun. Ya, dipandang baik. Tetapi dia bisa tidak menyadari ia belum menjadi seperti yang Allah kehendaki. Ia hanya meratapi perbuatan dosa yang dia lakukan itu, yang memang bisa memiliki dampak sosial, bisa sampai pada dampak hukum. Tapi orang Kristen yang mau sempurna bukan hanya baik, ia bukan hanya menyadari kesalahan itu, tapi dia juga meratapi keberadaannya yang berpotensi korupsi tersebut, saudara. Jadi yang dia ratapi bukan hanya perbuatan salah yang bisa berdampak sosial, artinya malu dilihat orang, atau berdampak hukum di mana bisa masuk penjara. Tetapi yang dia sesali adalah keberadaannya di mana ada potensi mencuri itu. Nah, orang-orang seperti ini akan terus digarap Tuhan. Bukan hanya masalah uang, nanti masalah yang lain juga. Kejujuran yang lain. Jadi saudaraku sekalian, kita harus memiliki ambisi yang kuat. Dan tepatnya kita harus memiliki satu-satunya ambisi yang mendorong kita menjalani hidup. Ambisi itu adalah menjadi manusia seperti yang Allah inginkan. Saya akan mengulang apa yang saya sampaikan berkali-kali dan ini akan terus saya ulangi. Setiap kita itu memiliki personality yang berbeda-beda atau kepribadian yang berbeda-beda. Dan ini merupakan kekayaan kerajaan surga. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ia memiliki anak cucu yang beragam personalitinya, beragam kepribadiannya. Dan itu kekayaan dari Allah yang menciptakan setiap individu itu unik tiada duanya. Nah, bagaimana seseorang memiliki keunikan yang itu bisa menjadi hiasan abadi bagi Allah? Ya, si A tidak akan sama persis dengan si B, si B tidak sama persis dengan si C, C dan D walaupun lahir sebagai anak kembar tidak mungkin sama persis. Nah, itu luar biasa. Dan bagaimana setiap individu ini menjadi makhluk yang luar biasa dengan dasar karakter seperti Yesus atau seperti yang Allah kehendaki, segambar dan serupa. Jadi kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia bisa bukan hanya segambar dengan Allah, memiliki pikiran dan memiliki perasaan, tapi juga memiliki keserupaan, artinya kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Setiap individu berbeda-beda. Pengalaman hidup yang dijalani juga berbeda-beda. Kasus-kasus hidup yang dijalani, dialami, yang berlangsung dalam hidupnya juga berbeda-beda. Keputusan demi keputusan yang diambil sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi masing-masing berbeda-beda. Tapi kesamaannya satu, selalu bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai dasar dari karakter segambar serupa dengan Allah. Dan itu ciri karakter Putra Tunggal Allah yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa atas setiap individu ini. Bagaimana setiap kita menjadi pribadi yang unik, tiada duanya.
yang dalam segala hal yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, oleh sebab itu setiap orang harus berperkara dengan Tuhan, berurusan dengan Tuhan, saudara. Jadi setiap kali kita berbuat sesuatu yang kita pandang salah, kita mengakui kesalahan itu dan berkomitmen tidak mengulanginya. Tapi sekaligus juga kita melihat kenyataan bahwa kita belum menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Fase-fase yang akan dilalui setiap kita adalah fase-fase di mana perbuatan salah yang kita lakukan adalah perbuatan salah yang di mata manusia juga salah. Yang di mata umum juga suatu pelanggaran. Ini fase pertama. Kita harus lewati. Yang namanya mencuri, membunuh, berzina, suka bohong, itu ya. Harus diakui dan fase ini harus dilalui. Orang tidak mungkin menjadi sempurna kalau baik saja tidak. Jadi harus dari jahat menjadi baik, dari baik, baru masuk. Nah, banyak orang Kristen hanya berhenti sampai jadi baik. Yang dia sadari hanya kesalahan-kesalahan umum. Ya, tadi marah, tadi pukul orang, ya. Tadi melakukan perbuatan ini, perbuatan itu yang memang menurut kacamata dan pandangan umum juga salah, bahkan bisa memalukan. Tetapi setelah dia mengaku dosa, minta ampun, dia merasa bahwa dia sudah menyelesaikan kesalahan itu di hadapan Tuhan dan selesai. Tetapi kekristenan mengajarkan kita bukan begitu. Miskin di hadapan Allah. Kalau hanya mencuri, membunuh, berzina, itu miskin di hadapan manusia. Karena orang yang melakukan hal-hal tersebut dipandang miskin akhlaknya di hadapan manusia lain. Ya, kita miskin di hadapan Allah, standar kita itu Allah. Bukan hanya manusia. Tetapi kalau standar umum saja kita sudah rendah, ya kita tidak bisa masuk standar yang lebih tinggi, saudara. Itulah sebabnya miskin di hadapan Allah, kesadaran bahwa kita belum menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kalau kita melakukan pelanggaran yang sifatnya secara umum juga salah, itu sakitnya bukan main. Bukan main. Karena kalau kita melakukan hal-hal tersebut, kita akan gagal menjadi saksi Kristus. Sebab menjadi saksi Kristus itu kita harus menampilkan kehidupan anak Allah yang modelnya adalah Yesus. Kalau kehidupan baik secara umum saja tidak kita miliki, bagaimana memiliki kehidupan sempurna seperti anak Allah? Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan, ia akan menjadi sangat gentar, ya, sangat takut terhadap yang namanya pelanggaran umum. Karena hal itu bukan hanya membuat ia akan tertolak dari surga, pasti tertolak, tapi akan tertolak oleh manusia di sekitarnya. Artinya dia gagal menjadi saksi, dia gagal menjadi pelayan Tuhan. Maka orang yang mengasihi Tuhan, walaupun berantakan moralnya, dia akan berusaha untuk keluar dari keadaan berantakan moralnya itu untuk menjadi baik dulu. Tapi kalau orang sudah tidak mengasihi Tuhan, seringkali kompromi. Ia tidak memiliki daya juang yang tinggi seperti kalau orang mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, karena ia rindu untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang baik, ya. Sebab ia tidak ingin menjadi batu sandungan. Saya kadang-kadang juga tidak mengerti kenapa ada orang-orang yang tega melakukan hal-hal tertentu yang itu bisa menghancurkan pelayanannya. Padahal melayani Tuhan itu luar biasa, saudara. Agung dan mulianya. Nah, saya teruskan, saudara.
Kalau kita mengasihi Tuhan, dan kita mengerti bahwa kita berkeadaan belum seperti yang Allah kehendaki, kita membereskan diri kita untuk menjadi baik. Ya, itu sudah pasti. Tidak ingin melakukan apa yang disebut pelanggaran moral atau pelanggaran yang memalukan, yang bisa memadamkan, membunuh, menutup kesempatan melayani di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, saudara, dia akan mendapatkan kepekaan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Belum menjadi seperti yang Allah kehendaki. Saya ambil contoh misalnya si A. Allah memiliki rancangan untuk si A menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Si A mengasihi Tuhan. Dia berjuang untuk bisa hidup secara santun, secara sopan di mata masyarakat. Karena ia tidak ingin menjadi batu sandungan. Ia mengasihi Tuhan. Dia mau melayani pekerjaan Tuhan. Tapi dia akan bertarung dengan kerendahan akhlak atau rendah moralnya. Nafsu-nafsu rendah di dalam dagingnya, saudaraku. Ia akan berjuang hebat di situ, saudara. Tetapi ini pasti dia bisa lewati. Tuhan juga pasti menolongnya. Selain Tuhan juga melatih dia untuk membunuh nafsu-nafsu rendahnya, hasrat-hasrat pribadinya yang bukan saja tidak berkenan di hadapan Allah, tapi di pandangan mata manusia juga rendah. Dia akan berjuang, saudara. Nah, si A akan terus dibawa Tuhan bertumbuh. Ya, ini standar yang benar ya. Setiap kali dia melakukan satu kesalahan, dia mengakui kesalahan itu, saudara, dan berkomitmen tidak melakukan hal yang sama. Tuhan akan mengajarkan dia kedalaman kesucian yang lebih tinggi. Memang tidak membunuh, saudara, ya memang tidak mencuri atau berzina, tapi kesombongan-kesombongan terselubung. Cerita yang dielaborasi, ditambah-tambahi supaya asik, itu juga dusta. Dan banyak lagi, saudara. Keinginannya memiliki sesuatu, kebanggaannya dipuji, ya. Dan banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang tidak saya siapkan. Dan itu tentu juga beda satu dengan yang lain dan tidak mungkin bisa dikemukakan semua. Saya sudah katakan setiap individu itu unik dan Tuhan menggarap masing-masing itu unik. Tapi setiap kali dia berbuat salah, dia akan sadari kesalahan itu. Kalau saya, tentu yang paling bisa saya lihat diri saya, waktu di mimbar sombong, saya tahu saya sombong mengucapkan kalimat itu. Saya tidak tulus itu. Nah, pulang. Waktu berdoa kita mengakui kesombongan itu. Kita sedih. Kita bukan hanya meratapi kesombongan yang kita lakukan, tapi potensi melakukan kesombongan tersebut. Dan konyolnya kita lakukan hal yang sama di lain waktu. Kita ketemu orang, kita say hello tapi tidak tulus. Nah, kita akui kesalahan itu. Kita sedih kenapa tidak tulus ya. Konyolnya di lain kesempatan kita buat lagi hal yang sama. Nah, kita ratapi keadaan itu. Nah, setiap orang memiliki kekurangan-kekurangan atau kelemahan masing-masing yang berbeda, saudara. Nah, saudaraku. Tapi orang yang menyadari bahwa keadaannya belum seperti yang Allah kehendaki, seperti dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, ia memiliki kerajaan Allah. Maksud saya dia memiliki kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, ya saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bicara mengenai empunya kerajaan surga ini jangan hanya dipahami memiliki kerajaan secara fisik nanti di langit baru, bumi baru.
Itu sudah pasti. Tetapi memiliki kerajaan Allah itu mulai sekarang. Mulai hari ini, ketika masih hidup di bumi sudah empunya kerajaan Allah. Saudara, bagaimana ya? Saudara bisa sadar ya? Tentu ada yang sudah sadar, tapi banyak yang belum. Jangan saudara pikir ya, surga itu tempat pembuangan yang nyaman. Anda berharap kalau mati nanti masuk surga. Tapi selama hidup, saudara tidak serius sungguh-sungguh mau masuk surga. Selama di dunia masih menikmati dunia, dan setelah mati jangan masuk neraka. Anda tidak bisa menikmati surga nanti kalau tidak bisa menikmati surga hari ini. Anda tidak akan pernah menjadi baik di dalam kerajaan Allah kalau tidak mulai baik sekarang. Jadi kalau orang hari ini jahat, ya saudara pasti di neraka aja. Jangan berpikir bahwa setelah masuk surga biar jahat juga masuk saja. Karena dosa-dosanya diampuni. Tetapi potensi dosanya tidak dibereskan, tidak apa-apa. Nanti di sana juga tidak ada setan lagi, di sana juga tidak ada bujukan berbuat dosa lalu jadi baik. Tidak. Itu keliru, saudaraku. Kuduslah kamu sebab aku kudus itu sejak di bumi. Bukan nanti kamu akan jadi kudus. Kamu harus sempurna seperti Bapa itu diucapkan di bumi dan harus digelar di sini. Keluarlah kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis. Itu sejak di bumi, bukan nanti. Bukan sekarang najis tidak apa-apa, tapi di surga nanti nggak ada kenajisan. Jadi kamu biarpun sekarang najis, nanti masuk jadi suci. Nggak bisa. Ya, kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar. Siapa yang menolak ini menolak Allah sejak di bumi. Aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Nyala kamu. Jangan berpikir hari ini tidak melakukan kehendak Allah, nanti di surga bisa melakukan kehendak Allah, jadi masuk saja. Ini loh, gimana menjelaskan ke orang-orang hari ini tuh? Nggak ngerti saya. Sebab dikesankan, walaupun tidak secara terang-terangan bahwa dosa sudah diampuni, apapun keadaannya nanti masuk surga. Ini jahat sekali, saudara. Wah, ini jahat sekali ajaran ini. Tetapi telah terbangun peta teologi seperti ini. Bangunan teologi seperti ini di pikiran banyak orang Kristen. Kalau Anda tidak menikmati damai sejahtera Allah hari ini, Anda tidak bisa menikmati damai sejahtera Allah di surga. Jangan Anda berpikir sekarang kita menikmati sukacita dunia, tapi nanti mati langsung berubah. Itu melecehkan Allah. Nah, yang saya mau katakan sekarang, Anda tidak bisa memiliki kerajaan Allah nanti kalau tidak memiliki kerajaan Allah sekarang. Itulah sebabnya doa Bapa kami dimulai dari datanglah kerajaanmu di bumi. Bukan nanti, di bumi. Artinya orang yang tidak hidup dalam pemerintahan Allah di bumi tidak akan bisa hidup di pemerintahan Allah nanti di kekekalan. Ngeri, saudara. Yang memerintah hidup saya siapa hari ini? Kalau agama bisa membuat orang diperintah oleh agama, hukum-hukum itu bisa mengatur hidup seseorang. Agama Yahudi dengan Tauratnya membuat manusia-manusia di zaman perjanjian lama hidup dalam pemerintahan Allah yang menggunakan instrumen hukum. Tapi mereka bukan menjadi anak Allah. Umat perjanjian baru itu anak-anak Allah. Instrumennya Roh Kudus. Harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka secara hukum harus sudah baik dulu. Baru setelah itu kesombongan terselubung, ketidaktulusan dikupas. Dan orang bisa hidup di dalam pemerintahan Allah melalui dan di dalam Roh Kudus. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang menyadari keadaannya belum seperti yang Allah kehendaki, baru bisa hidup di dalam pemerintahan Allah. Itu yang namanya empunya kerajaan surga. Ini kalau ada jemaah saya suruh tepuk tangan, karena nggak ada jangan tepuk tangan. Luar biasa. Saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, Erastus, kamu sudah hidup dalam
pemerintahan Allah, belum. Saya juga persoalkan ini. Saya menyadari kalau hanya melakukan hukum kita mati-matian dalam waktu beberapa tahun bisa. Tapi kalau hidup dalam pemerintahan Allah yang segala sesuatu yang kita pikirkan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu yang berat. Itu yang berat. Saya mengerti betapa beratnya ikut Tuhan Yesus. Kita jadi bisa mengerti mengapa di Matius pasal 18 ayat yang ketiga, saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk surga. Kamu tidak memiliki kerajaan Allah. Kenapa? Kamu tidak bisa diubah. Anak kecil di sini usia efektif dididik. Menggunakan kata paidion. Tepat sekali saudara, itu anak usia 7 sampai 14 tahun. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13 yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi teknon, artinya keturunan, bergen, memiliki gen yang sama dengan Bapa. Tepat sekali saudara. Luar biasa firman Tuhan itu saudara. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak. Di bagian lain dikatakan kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, kamu tidak dapat jadi muridku. Artinya tidak bisa diubah. Makanya kalau orang interestnya tidak pada fokus yang benar, tidak bisa diubah. Anak itu tidak punya banyak interest. Pokoknya nurut saja dididik. Nah kalau orang banyak interest, tidak bisa. Makanya dengan melepaskan diri dari segala milik itu, sebenarnya interestnya hanya diarahkan untuk satu hal, yaitu kerajaan Allah. Dan itu sulit sekali. Tapi kalau saudara sudah belajar terus, nanti saudara bisa mengerti firman Tuhan yang mengatakan bahwa jalan Tuhan itu sempit, itu memang dipandang dari kacamata umum. Karena jalan Tuhan itu sempit, berjuanglah karena jalan sempit, itu artinya susah. Tapi kalau Anda sudah masuk di jalan itu, maka jalan itu tidak menjadi sempit seperti orang, bahkan seakan-akan menjadi lebar. Jadi lebar bagi kita. Oh bisa. Yang sebelumnya kita bilang tidak bisa, jadi bisa. Saudara mendengar puji-pujian kita diiringi oleh saksofon saudaraku, ya. Sopran atau kadang-kadang tenor ya saudara. Saya belajar saksofon sejak 7-8 tahun yang lalu, atau mungkin juga lebih. Tapi tidak profesional karena hampir-hampir tidak saya sentuh lagi. Cuman kadang-kadang saya bersihkan, saya tiup-tiup sebentar, taruh lagi. Belajar trompet, tet. Wah trompet apalagi saudara, hanya ada 3 pencetan. Bagaimana bisa membuat belasan nada? 3. Ternyata bukan hanya pencetannya, bibirnya pun juga harus pas. Jadi waktu belajar trompet pertama itu, pelatih saya, mentor saya berkata, coba you tiup deh, Bapak tiup kalau bisa, pokoknya mau dikasih apa gitu, coba. Wah, nggak bunyi. Karena nggak tahu caranya, baru diajarkan. Jadi kita mulai belajar bagaimana kita punya bibir menekan itu. Mouthpiece kita, embouchure kita harus pas. Baru totit 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 tetit tetut. Wah itu kalau niup kencengnya lah kira-kira saudara, tetangga kanan kiri bisa dengar karena nggak bisa pelan. Dulu yang kita lihat ini apa? Bunyi aja nggak bisa.
Tapi bisa juga kemudian. Jadi gak sulit lagi. Walaupun tidak profesional. Orang kalau menjalani itu bisa. Yang namanya hidup suci itu kan, dulu kita pikir awang-awang gitu, aduh gak bisa. Tapi ketika kita mulai menjalani, kita urai, lama-lama bisa juga. Oh begitu ya. Untuk tulus itu begitu. Waduh. Untuk belajar tulus, saya kira puluhan tahun, saudara. Sekarang juga saya belum lulus. Tulus dengan semua orang, tulus menghargai orang lain dengan sepatutnya. Itu tidak gampang. Hati yang bersih, tidak menaruh dendam, kebencian, dilukai tapi mengampuni dengan tulus. Itu tidak gampang. Tapi bisa. Tuhan akan tuntun kita dan itu asik sekali. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah melalui tuntunannya, di mana kita melihat keagungannya yang mau dikenakan di dalam hidup kita. Kita seperti belajar mengenakan jubah kebesaran Tuhan. Jadi kalau orang bisa mengalami Tuhan dan membuktikan keberadaannya dengan mujizat, luar biasa itu. Anda bisa mengalami Tuhan dan membuktikan keberadaan Allah dengan perubahan yang nyata di dalam hidup. Anda bisa berkata, Allahku hidup, Allahku nyata. Dari mana? Dari pengalaman demi pengalaman tersebut. Maka orang harus merasa miskin di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan, aku menolak. Allah menolak. Dalam bahasa aslinya antitasetai. Orang yang congkak, orang yang sombong. Aduh, ini jarang ada ayat yang sampai begitu keras. Allah reject, antitasetai, menolak orang yang sombong. Kesombongan itu dibenci oleh Allah. Jadi banyak orang yang kelihatannya rendah hati terhadap sesamanya. Ya memang dia rendah hati dalam ukuran umum. Tetapi tidak merendah hati di hadapan Allah. Malah jadi sombong. Aku rendah hati loh. Ya enggak ngomong gitu, tapi ada suara, aku tuh santun loh. Semua orang juga mengakui aku santun. Aku bermoral loh. Orang juga mengakui, orang di sekitarku mengakui aku santun. Orang juga mengakui aku ini orang baik, bermoral. Tetapi dia tidak rendah hati di hadapan Allah. Karena dia tidak memperkarakan apakah dia sudah berkeadaan seperti yang Allah kehendaki. Nah, ini urusan dengan Tuhan, saudara. Yang ini urusannya dengan Tuhan, guru agung kita. Ini urusannya dengan Tuhan, di mana Roh Kudus menuntun setiap individu untuk itu. Nah, jadi yang penting di sini harus saya tegaskan, orang tidak memiliki kerajaan Allah nanti kalau tidak memiliki kerajaan Allah hari ini. Dan orang tidak memiliki kerajaan Allah hari ini kalau tidak miskin di hadapan Allah. Bagaimana orang bisa miskin di hadapan Allah? Nah, itu tergantung individu. Anda mau nggak merasa miskin? Kalau Anda tidak mau, ya nggak bisa. Tetapi kalau Anda mendengar firman ini, lalu Anda berkata, aku mau. Anda praktek, Anda akan dipimpin Roh Kudus. Belajar memiliki moral yang baik dulu di mata manusia. Lalu nanti belajar, nanti berkembang lagi memiliki moral yang baik di mata Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Makanya saudara harus belajar terus kebenaran firman Tuhan. Amin.